Selamat datang di channel Ayo Kita Belajar. Bagi teman-teman yang mau mengakses seluruh soal di channel ini, baik soal ganjil ataupun genap, seluruh bidang, matematika, fisika, kimia, biologi, informatika, dan lain sebagainya, teman-teman bisa klik join atau gabung menjadi member channel Ayo Kita Belajar di dekat tombol subscribe. Dan pilih level yang teman-teman inginkan. Halo teman-teman semua. Nah, kembali lagi bersama saya. Kita akan melanjutkan pembahasan OSNK Astronomi tahun 2024 untuk soal nomor 11. Nah, seperti apa soalnya? Mari kita langsung saja cek. Syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat menyaksikan gerhana matahari total atau gerhana matahari cincin? Nah, ini tentang soal pemahaman ya, teori gitu. Jadi kita akan membahas syarat-syaratnya nih terlebih dahulu supaya kita bisa menjawab soal ini. Syarat untuk terjadi gerhana matahari total atau gerhana matahari cincin. Nah, berarti ini ada dua kejadian gitu, ada dua kondisi. Dimana yang pertama itu syarat gerhana matahari total dan yang kedua itu syarat gerhana matahari cincin. Nah, jadi kenapa sih bisa ada gerhana matahari total, ada gerhana matahari sebagian, ada gerhana matahari cincin gitu? Kok bisa ada perbedaan gerhana gitu penampakannya? Dan kalau misalnya kita ilustrasikan, itu kita bahas dulu gerhana matahari cincin. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Ini matahari, ini bulan, ini bumi. Nah, di sini mataharinya dia gini ya, lebih besar diameternya ketimbang bulan dan bumi. Kita anggap ini ilustrasinya sehingga tidak penting untuk skalanya gitu. Tidak mengacu pada skalarnya walaupun karena ini tidak sesuai ya untuk perbandingan skalar yang asli gitu. Kita lihat ilustrasinya saja. Di sini matahari lebih besar, bulan lebih paling kecil, bumi tengah-tengah gitu ukurannya. Dan ini merupakan gini ya, suatu fenomena gerhana matahari cincin. Nah, kok bisa gitu? Padahal ini kayak hampir mirip dengan gerhana matahari total atau sebagian gitu. Jadi apa yang membedakan? Nah, yang membedakan itu mengenai letaknya gitu, bagian bumi yang terkena bayangan bulan gitu. Nah, di mana bayangan-bayangan bulan ini ada bagian-bagiannya nih. Kalau kalian lihat, ini ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang gitu. Yang untuk kasus bulannya. Kalau yang bumi sama aja ya, ada yang lebih gelap dan lebih terang sedikit. Tapi kita akan fokus ke yang bagian bayangan bulannya saja. Karena di sini kan gerhana matahari gitu. Sehingga yang menyebabkan bumi itu tidak bisa melihat matahari itu karena dihalangi oleh bulan. Sehingga kita fokus pada bayangan bulannya saja, bagian-bagiannya. Di sini bagian yang lebih gelap itu disebut dengan umbra. Ini ya. Dan kalau kita lihat nih yang agak luar sedikit ini, yang bagian ini dan bagian ini, itu disebut penumbra ya. Yang lebih terang dan agak luar sedikit ini. Di bagian luarnya umbra. Dan ada lagi satu bagian yang di seberang atau di belakang atau di bertolak belakang dengan umbra gitu. Apa aja boleh sebutnya, itu yang ini ya. Antumbra ini namanya. Ini adalah antumbra. Nah, ini ya. Jadi gerhana matahari cincin di mana kalau misalkan gerhana matahari cincin itu kondisinya bumi itu ada di bagian yang terkena oleh bayangan antumbra bulan gitu. Ini gerhana matahari cincin itu ketika bumi itu ada di bagian antumbra bulan. Nih kalau kalian lihat kan ada antumbra bulan nih di bagian permukaan bumi. Nih, berarti yang ini merupakan kondisi gerhana matahari cincin gitu. Yang ini, gerhana matahari cincin. Ketika bumi, bayangan bulan itu jatuh di permukaan bumi, itu mengenai antumbranya. Jadi bumi itu ada di bagian antumbra bulan gitu. Ini nggak semuanya di bagian antumbra bulan, tapi ada yang kena gitu. Makanya gerhana matahari itu biasanya cuman dapat diamati di tempat-tempat tertentu. Karena ini antumbranya atau bagian umbranya kalau gerhana matahari total itu nggak semua kena permukaan bumi gitu. Cuman sebagian aja atau seperempat lah atau mungkin seperberapa gitu. Itu ya, makanya tapi
Ini udah memenuhi kondisi gerhana matahari cincin. Yang penting itu ada bagian bumi yang berada di bagian antumbra bulan, bayangan antumbra bulan gitu. Ini ya. Jadi kalau kita lihat penampakan gerhana matahari cincin itu seperti ini. Jadi masih ada bagian permukaan matahari yang terlihat di sini, di bagian fotosfernya gitu, bagian luar permukaan bumi, matahari. Ini ya. Ini itu tadi syaratnya terjadi saat permukaan bumi berada pada antumbra bulan ini ya. Untuk gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari total seperti apa tuh? Jadi kita ilustrasikan dulu ya. Ini gerhana matahari total. Ini matahari sama seperti biasa cuman dibalik aja gitu supaya space-nya cukup. Nah, ini ada matahari lebih besar karena dia emang kenyataannya lebih besar gitu. Cuman ini sama aja nggak sesuai dengan perbandingan skala yang sebenarnya gitu. Jadi kita abaikan, kita lihat ilustrasinya saja. Nah, di sini ada bulan yang paling kecil, bumi yang tengah-tengah. Ini adalah syarat untuk gini ya, gerhana matahari total. Dimana kalau kita lihat perbedaannya dengan gerhana matahari cincin, itu nggak ada antumbra gitu. Bulannya nggak ada antumbra. Kalau kalian lihat, ini yang kena bagian bumi itu bagian yang gelap dari bulan langsung, bayangan bulan langsung gitu. Kalau di sini kan masih ada bagian bayangan yang agak terang gitu, yang di seberang umbra atau di belakang umbra atau bertolak belakang dengan umbra itu masih ada kelihatan bagian yang lebih terang gitu. Ini titik kayak titik pisah atau titik fokusnya di sini gitu. Dan ke belakang titik fokusnya itu ada bagian yang lebih terang ketimbang umbranya ini bertolak belakang dengan umbra. Sedangkan di gerhana matahari total kita lihat nggak ada gitu. Inilah yang membedakan gerhana matahari cincin dengan gerhana matahari total. Dimana sama aja bagiannya ya. Ada umbra dan ada penumbra. Cuman bedanya nggak ada antumbra di sini kalau kalian lihat. Karena ya di sini jarak karena apa ya? Kenapa bisa nggak ada antumbra gitu? Karena jarak bulan dengan bumi itu lebih dekat ketimbang gini ya, yang kondisi ini gerhana matahari cincin itu jarak bumi bulan lebih jauh gitu. Ini ya untuk gerhana matahari total. Bedanya dengan gerhana matahari cincin itu tidak ada antumbra gitu. Nah, ini penampakan untuk gerhana matahari total. Kalau kalian lihat beda ya, ini putih-putih. Ini apa sih putih-putih? Sedangkan ini nggak ada. Gitu. Nah, yang agak putih-putih menyinari ini sebenarnya bukan bagian permukaan bumi. Kok permukaan bumi? Permukaan matahari gitu. Jadi bukan bagian dari permukaan matahari. Karena ini merupakan corona. Corona dari matahari. Gitu ya. Atmosfer dari matahari yang terluar. Itu corona. Bukan bagian permukaan matahari gitu. Kalau ini kan bagian permukaan matahari masih terlihat. Ini udah nggak terlihat sama sekali permukaan mataharinya. Yang terlihat itu cuma corona. Dan corona itu cuma bisa dilihat pada saat gerhana matahari total. Kalau kalian lihat gerhana matahari cincin itu nggak ada ya. Terus juga kalau misalkan nggak terjadi gerhana, biasa-biasa aja gitu matahari menyinari itu corona itu kayak nggak terlalu kelihatan gitu. Gitu. Jadi corona bakal kelihatan jelas pada saat gerhana matahari total ini seperti ini. Kalau kalian lihat kan ini benar-benar jelas banget yang warna putih ini ya. Gitu. Dan ini tadi terjadi saat si ini ya, bumi itu berada di bagian umbra bulan. Ini bagian umbra bulan yang terkena. Jadi bayangan bulan itu jatuh ke permukaan bumi di bagian umbranya, bukan di bagian antumbra. Kalau di bagian antumbra jatuhnya ya udah gerhana matahari cincin gitu. Jadi kondisinya saat terjadi saat permukaan bumi berada pada umbra bulan. Ini gitu ya perbedaannya. Kalau total itu jatuhnya di umbra bulan, kalau cincin itu di antumbra bulan. Ini ya untuk kedua gerhana ini. Di sini kan ada dua soal gitu, kayak apa ya? Dua kondisi, bukan dua soal. Dua kondisi saat gerhana matahari total atau gerhana matahari cincin. Ini maksudnya atau ini satu kondisi atau gimana sih? Karena total sama cincin itu beda gitu ya. Total tadi umbra bulan, dimana jarak bumi bulan tuh lebih dekat. Terus ini juga, ini lebih jauh. Terus total itu nggak kelihatan ininya permukaan matahari, sedangkan cincin itu masih kelihatan permukaan mataharinya, masih ada fraksi yang tidak ditutupi gitu. Berarti kalau kita lihat opsinya di sini ya, ada tempat pengamatan gerhana harus melintasi antumbra bulan. Ini lebih ke gerhana matahari cincin gitu. Untuk kondisi gerhana matahari cincin. Karena kan tempat pengamatan gerhana harus melintas antumbra bulan. Itu kondisi
matahari cincin gerhana. Kalau yang B, tempat pengamatan gerhana harus melintasi penumbra bulan. Ini itu kondisi gini ya, saat gerhana matahari sebagian, ketika buminya tuh ada di penumbra di sini. Gitu jatuhnya di penumbra bulan. Nah, kalau kita lihat C, bumi harus dekat dengan aphelion orbitnya. Kalau gerhana matahari total itu sebaliknya ya, harus dengan si bumi itu harus ada di perihelion. Bukan, bener ini benar. Ini benar ya aphelion. Yang harus ada di perihelion atau perigi itu bulannya bukan buminya. Berarti ini kondisi keduanya benar gitu. Nah, kalau kita lihat D, gerhana melintasi umbra. Nah, ini benar ya. Karena ini mengacu pada gerhana matahari total kondisinya. Dan kalau kita lihat, seluruh bumi harus berada di alam antumbra bulan. Nah, ini sebenarnya kurang tepatnya, karena nggak mungkin seluruh bumi itu ada di dalam jangkauan antumbra bulan, karena bulan itu lebih kecil daripada bumi gitu. Makanya nggak mungkin kalau misalkan si bulan ini itu dia benar-benar menutupi seluruh bumi gitu di bagian antumbra. Ini sebenarnya antumbra bulan tuh cincin juga, tapi ini salah karena dibilang seluruh bumi. Karena yang benar itu cuman berada di beberapa tempat. Nih, kalau kalian lihat di sini, dia cuman antumbra tuh masuk di bagian sininya aja gitu. Bagian luas bumi yang di sini gitu. Sini, seret. Nah, gitu. Kalau yang di sini ya nggak kena gitu. Nggak bakal kena gerhana cincin gitu ya, sehingga yang E ini salah. Kalau kita lihat kan ini optionnya ada dua gitu ya. Yang pertama melintas antumbra bulan untuk kondisi cincin, terus umbra bulan untuk kondisi matahari total gerhananya. Dan di sini di soal dibilang menyaksikan gerhana matahari total atau gerhana matahari cincin, berarti di sini ada dua kondisi. Nah, berarti jawabannya dua ya, A dan D. A ini untuk total. Jadi total solar eclipse gitu. Dan ini itu kebalik ya. Astaga, saya baru baru lihat. Kebalik. Ini cincin ya karena antumbra gitu. Ini cincin. Ini cincin. Terus satunya lagi yang D ini memenuhi kondisi total gitu. Total ini ya, ini memenuhi kondisi total dan ini memenuhi kondisi cincin, gerhana matahari cincin dan gerhana matahari total. Sehingga untuk kasus soal ini ada dua jawabannya, di A dan D. Untuk kasus soal nomor 11 pada OSNK Astronomi 2024 kali ini. Nah, terima kasih banyak karena sudah menonton. Nantikan pembahasan selanjutnya ya. Dadah.